What's up guys, balik sama Lolo Fitness dan hari ini gue lagi di gym, gue habis leg day jadi lumayan capek. Ini sampai baju udah basah semua. Jadi hari ini sekalian gue nge-gym, sekalian gue bahas aja tentang video ini. Jadi hari ini topiknya itu adalah mengenai latihan-latihan yang lu harusnya jangan lakuin gitu. Karena di sini gue mesti lihat banyak banget orang yang lakuin tapi benefitnya atau keuntungannya tuh nggak segede itu gitu, dan resiko cederanya lebih banyak. Bukan artinya lu nggak boleh ngelakuin latihan ini, tapi untuk beberapa orang dan untuk secara general, mostly semua orang itu kebanyakan yang ngelakuin latihan ini dengan cara yang salah. Kecuali kalau kalian udah advance banget untuk nargetin otot-otot tertentu yang susah ditargetin, cara-cara ini mungkin bisa bekerja, tapi agak sulit untuk melakukannya dengan form yang benar, apalagi kalau kalian masih baru banget. Nah, jadi langsung aja kita mulai video ini. Oke, jadi untuk latihan yang pertama itu adalah front raise. Jadi latihan front raise kenapa gue bilang jangan dilakuin? Karena di sini banyak banget orang-orang yang otot delts bagian depan atau shoulder bagian depannya itu overdeveloped dari latihan-latihan yang secara indirect udah dilatih gitu. Contohnya kayak bench press, terus misalnya decline press, segala macam bentuk yang press-pressan latihan chest itu pasti udah melatih front delts secara tidak langsung. Oleh karena itu di sini gue saranin untuk nggak perlu lagi latihan yang namanya itu front delts atau bahu bagian depan. Lu mending fokus aja ke bagian bahu samping atau bahu belakang, karena di sana banyak banget orang yang lacking atau yang kurang gitu bahu belakang dan bahu sampingnya. Oleh karena itu gue saranin untuk gak perlu ngelakuin namanya front delts lagi, entah itu alasannya karena keren atau misalnya alasannya karena pumpnya enak segala macam. Menurut gue sih gak perlu. Dari pengalaman gue dan dari diri gue sendiri pun juga gue merasa bahwa front delts gue itu overdeveloped dan banyak orang juga yang seperti itu. Oleh karena itu di sini mending lu fokusin latihan ke bagian side delts atau bagian rear delts bagian belakang, biar nggak ketinggalan gitu jadi delts gitu. Jadi nggak perlu lu latihan front delts karena rasanya keren atau misalnya rasanya pumpnya enak, itu nggak perlu banget menurut gua sih. Jadi gua saranin untuk mending lu cari latihan yang lain. Nah, latihan kedua yang gua nggak saranin untuk lakuin itu adalah Bosu-Pull Squat atau Bosu-Pull apapun itu stability. Khususnya untuk di bagian bodybuilding atau membuat otot ya. Membuat otot tuh latihan-latihan seperti itu gak ada benefitnya gitu. Benefitnya kecil banget dibandingkan dengan resikonya, malah resiko lu cedera tuh lebih besar. Cuma ada pengecualian di sini. Contohnya misalnya kayak lu mau latihan buat jadi sirkus, nah itu boleh banget lu latihan Bosu-Pull. Atau misalnya lu mau melatih stability segala macam, itu boleh banget. Cuman untuk building muscle secara spesifik itu kurang banget benefitnya. Dan mending lu ngelakuin latihan-latihan lain misalnya kayak back squat, front squat segala macam, itu jauh banget lebih besar benefitnya. Jadi lu nggak perlu lah kayak badut di gym latihan-latihan Bosu-Pull segala macam untuk menargetkan paha gitu. Jadi gue saranin jangan lah, stop the bullshit gitu. Nah, terus untuk latihan ketiga itu adalah shoulder press tapi dari belakang, behind the neck shoulder press gitu ya. Kenapa gue nggak saranin latihan ini? Buat beberapa orang ada yang bilang juga bahwa aduh latihan ini enak banget nih, kena banget di bagian shoulder ya. Cuman gue nggak saranin banget karena nggak semua orang tuh punya flexibility shoulder dan leher seperti mereka gitu. Banyak banget orang yang flexibility di shoulder dan leher itu nggak dapat buat melatih behind the neck shoulder press. Oleh karena itu di sini gue saranin juga untuk pemula-pemula mending lu dari depan aja itu jauh lebih aman, jauh lebih. Nah, terus untuk latihan berikutnya itu adalah behind the neck lats pull down. Nah, ini juga banyak banget orang yang lakuin behind the neck lats pull down. Katanya jauh lebih bagus, jauh lebih kena untuk bagian back tengahnya atau back belakangnya segala macam lah, itulah apapun itu. Nah, tapi di sini ada jurnal yang membuktikan bahwa lu lat pull down itu dari depan itu jauh lebih bagus efeknya. Itu gainsnya jauh lebih dapat dan itu lebih muscle gainnya jauh lebih banyak dari studi yang dilakukan gitu. Nah, jadi yang dari behind the neck itu kenapa dibilang leg itu karena dia juga beresiko cedera di rotator cuff dan di leher sama seperti behind the neck shoulder press. Cuma di sini kalau misalnya kalian advance, kalian mau praktekin lat pull down dan behind the neck untuk isolation di bagian rhomboid itu boleh banget. Cuma di sini untuk beginner menurut gua nggak perlu lah untuk latihan spesifik seperti itu. Ini kalian fokus ke building muscle aja. Sedangkan kalau misalnya kalian lat pull down dari depan itu kalian bakal jauh lebih kuat, bakal jauh lebih bisa ngangkat berat gitu. Dan itu benefitnya jauh lebih besar daripada lu behind the neck lat pull down. Nah, terus berikutnya adalah close grip upright row. Gerakannya begini nih. Nah, kenapa gue di sini bilang jelek? Di sini juga udah ada studi yang membuktikan bahwa upright row itu paling bagus itu adalah gripnya itu adalah selebar bahu. Artinya di sini benar-benar targetin di bagian shoulder samping, jadi trapeziusnya nggak main dan aman banget untuk bagian rotator cuff lu dan bagian wrist lu. Karena di sini kalau lu close grip, wrist lu ini tuh stresnya tuh banyak, dan di elbow lu dan di rotator cuff lu juga stresnya tuh banyak, dan lu susah untuk targetin bagian shoulder samping, mungkin lebih kena ke traps. Sedangkan kalau kalian mau fokus latihan ke shoulder samping, gue saranin untuk gripnya yang agak lebar, selebar bahu, atau misalnya kalian pakai dumbbell itu jauh lebih bagus.
Nah, terus berikutnya adalah S2 grass squat. Jadi di sini pasti lumayan kontroversial gitu ya, karena banyak orang yang bilang kalau lu latihan kaki, latihan squat itu harus S2 grass, harus sampai turun banget sampai pantatnya mau nyentuh lantai gitu kan. Tapi ini nggak berlaku untuk semua orang, karena semua orang itu nggak punya flexibility yang sama gitu. Alhasil kalau lu maksain S2 grass squat sedangkan kemampuan flexibility-nya yang terjadi adalah butt wing. Nah, butt wing itu apa? Jadi gua kasih videonya di sini. Ntar kalian lihat di sini ada namanya butt wing. Jadi pantatnya tuh kayak nuing-nuing gitu loh, kayak nungging, terus lower back lu malah jadi rounding gitu, malah jadi stresnya gede di lower back lu. Nah ini resiko cederanya juga gede banget buat di bagian lower back lu. Gue juga masih dalam proses belajar dan sebisa mungkin kalian squat itu senyamannya kalian, se-comfortable-nya kalian, jadi nggak perlu dipaksa-paksain sampai S2 grass, karena nggak semua orang tuh bisa S2 grass. Sedangkan temen gue ada yang bisa sampai S2 grass, sampai pantatnya mau nyentuh ankle-nya tuh. Tapi mereka nggak butt wing gitu. Nah itu flexibility tiap orang beda-beda. Jadi gue saranin lu untuk squat yang senyaman lu aja. Sedangkan kalau lu squat lu paksain sampai S2 grass itu malah resiko cedera gitu. Itu bahaya. Ntar lu resiko udah sekali cedera, lu malah demotivasi, malah gains lu hilang semua gitu kan. Jadi mending lu squat senyaman lu aja. Cuman ini jangan dijadiin excuse juga untuk lu cuma squat seperempat reps atau squat cuma setengah reps, itu malah jadi jelek gitu, juga gainsnya nggak maksimal. Lu kalau bisa squat sedalam yang lu mampu gitu. Cuman diri lu doang yang tahu lu semampu apa sih gitu untuk squat. Nah terus latihan berikutnya adalah external rotation with dumbbells. Jadi ini gue sering banget juga orang ngelakuin gerakan ini di gym. Nah, ini sebenarnya gerakannya kayak pas gue ngeliat orang ngelakuin kayak gini tuh kayak what the fuck gitu kan, kayak lu ngapain sih gitu, apa yang otot yang lu latih gitu. Karena kalau lu menggunakan dumbbell gitu ya, misalnya kayak lu bayangin aja lu bench press kayak gini kan, terus gravitasi itu arahnya lurus, arahnya ke bawah gitu kan. Sedangkan kalau lu begini, stresnya itu ada di bagian shoulder depan lu. Dan lu misalnya external dumbbell yang begini, itu stresnya itu bakal ada di bicep lu. Karena itu di sini lu harus cari gerakan yang tensionnya itu pas banget kena di bagian rotator cuff-nya. Contohnya misalnya kayak lu menggunakan kabel atau lu menggunakan resistant band. Nah itu bakal jauh lebih kena untuk external rotation-nya. Nah jadi stop with the bullshit gitu. Jadi lu stop menggunakan latihan-latihan external rotation dengan dumbbell gitu. Lu bayangin aja kayak lu main fly tapi sambil berdiri. Itu kan aneh, gak kena ototnya. Karena malah bagian shoulder depan, sedangkan yang targetnya adalah otot chest gitu. Nah jadi sebenarnya basically seperti itu aja. Jadi menurut lu mengikuti arah gravitasi aja gitu. Dan lu kalau mau menciptakan tension yang khusus atau yang gak bisa lu lakuin dengan arah gravitasi, lu bisa menggunakan cable atau menggunakan resistance band. Itu bakal jauh lebih kena gitu. Nah terus untuk latihan terakhir, nah ini yang gua banyak banget juga orang ngelakuin dan gua bener-bener gak setuju, itu adalah full sit up. Pasti semua orang itu pernah ngelakuin namanya full sit up ini. Jadi kalau kalian masih ngelakuin namanya full sit up, gua saranin untuk stop, untuk ganti latihan tersebut. Kenapa gue bilang di sini full sit up itu kurang bagus atau gue nggak saranin untuk lakuin? Karena di sini pada saat lu full sit up, otot yang dominan lebih bekerja itu bukan cuma abs doang, tapi lower back itu juga sangat dominan untuk bekerja. Oleh karena itu di sini lu nggak benar-benar fokusin target di abs. Sedangkan pada saat lu main sit up, otot yang lu fokusin itu adalah abs kan. Nah, jadi di sini gue saranin banget untuk ganti gerakan sit up ini untuk menjadi lebih ke abs crunch gitu ya. Abs crunch itu bakal jauh lebih nargetin di otot abs. Jadi bener-bener ngerasain di otot absnya gitu. Dan sedangkan kalau lu latihan full sit up itu ntar malah lower back lu capek dan lower back lu malah cedera, ntar itu malah berabe gitu, malah jadi ribet gitu kan. Nah ini banyak banget fakta tentang full sit up ini yang orang nggak tahu. Jadi di sini gue kasih tahu kalian biar kalian nggak salah lagi gitu kan. Sebenarnya dulu gue juga sering banget untuk ngelakuin latihan-latihan begini, cuman ya akhirnya gue banyak belajar dari jurnal-jurnal yang udah ada dan dari experience memang kurang gitu benefitnya latihan-latihan ini. Jadi di sini gue pengen kalian tuh biar nggak salah, biar nggak mengikuti jejak gue yang dulu yang salah. Jadi gue aja yang cukup yang salah, jadi kalian nggak perlu salah-salah lagi. Dan berkat video ini akhirnya kalian terselamatkan gitu kan. Nah jadi itu aja videonya, cukup singkat hari ini. Jadi gue nggak terlalu bahas sampai detail banget. Kalau kalian mau detail banget, kalian bisa tinggalin komen kalian di kolom komentarnya. Ntar gue bakal bantu untuk bahas lebih lanjutnya, mungkin di Instagram atau di YouTube atau ntar kita lihat aja. Jadi kalian tinggalin aja komen kalian di bawah ini. Terus pesan gue terakhir itu adalah kreatif itu boleh banget dan harus banget untuk kreatif, tapi jangan sok kreatif atau jangan over kreatif ya. Karena kadang kalau orang sok kreatif atau over kreatifnya itu malah jadi mainannya itu jadi nggak sesuai dengan harapan mereka gitu. Padahal tadinya mau nargetin otot abs tapi malah kenanya malah otot lower back. Terus misalnya tadinya mau kenain bagian shoulder, mau rotator cuff tapi malah kenanya bagian lain. Nah seperti itu. Jadi kalau bisa kreatif tuh kreatif juga, tapi yang pintar gitu kreatifnya, jangan kreatif yang asal-asal gitu ya. Nah jadi itu aja dari video hari ini. Kalau misalnya kalian mau online coaching atau misalnya mau butuh bantuan dari sisi training, nutrisi dan segala macam apapun itu, suplementasi, gue bisa banget untuk bantu. Kalian bisa email langsung ke email ini almusura@gmail.com. Ntar gue bakal kirimin detail saya itu seperti apa. Oke, jadi jangan lupa like, comment, subscribe, and also stay dedicated for life.